Halo Bestinya Ketani. Besti, setelah sebelumnya dikabarkan gugatan cerainya ditolak sampai 3 kali, Andre Taulany ternyata nggak nyerah Besti. Belum lama ini ia pun terlihat kembali menjalani sidang mediasi untuk gugatan cerainya yang dikabarkan udah keempat kalinya. Meski hal tersebut harus membuatnya bolak-balik ke pengadilan untuk hadiri sidang, rupanya Andre menyebut kalau itu adalah perjuangan Besti. Nih, mediasi seperti apa nih harapannya nih Pak Haji? Ya, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk semua. Capek nggak sih Pak Haji bolak-balik pengadilan Pak Haji? Ya, ini kan perjuangan. Pak Haji, Pak Haji sedikit dong Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Haji? Ya, hingga kini misteri keinginan kuat Andre begitu ingin bercerai setelah beberapa kali gagal diduga memang masih belum terungkap. Dan di tengah misteri tersebut justru muncul kabar adanya penjualan rumah yang dikabarkan milik Andre Besti. Duh. Pak Haji mau tanya dong, itu rumah depan Tapaloka mau dijual Pak Haji? Bosin. Iya ada, kemarin di vlognya Kang Sule ada tuh for sale Pak Haji. Bener Malah nggak, saya- Pak? Salah ya Pak Haji ya? Enggak ya Pak Haji ya? Nggak dijual Pak Haji? Bosin nih. Memang ada pelangnya nggak? Ada for sale Pak Haji, ntar saya screenshot kasih Pak Haji. Kirimin ya. Ayo, duluan aja. Nanti saya nyusul. Tapi informasi membenarkan nggak Pak Haji rumah dijual? Tahu dari mana? Ada Pak. Saya aja nggak tahu. Rumah saya itu saya nggak tahu. Kenapa dijual Pak Haji? Anjing Pak Haji ya? Pancing. Alasannya nih ya Pak Haji kenapa dijual nih Pak Haji? Nggak ada. Nggak dijual. Apa belum ada yang beli? Nggak dijual. Mau bikin rumah baru Pak Haji? Oh, rumahnya banyak. Rumah keong. Jadi rumah yang kabar dijual tuh diperuntukkan untuk apa Pak Haji? Kantor kah atau emang rumah tinggal? Lapangan padel. Bisnis ya. Berarti dijual. Nah Besti, kalau Andre Taulany terlihat tetap slay dalam perjuangannya untuk bercerai, hal berbeda justru terlihat dengan sang istri yaitu Erin. Tak hadiri sidang mediasi lantaran sakit yang diduga cukup serius, kuasa hukum Erin pun menduga hal tersebut bisa aja akibat adanya pengaruh banyak pikiran yang dirasakan Erin dalam menghadapi prahara rumah tangganya agar bisa menyampaikan secara langsung tentang apakah Erin menerima atau justru akan mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Andre Taulany. Namun meskipun demikian, kubu Erin sendiri tetap memohon diberikan ruang yang telah kembali menggugatnya jika mendapat kesempatan untuk mediasi di awal minggu depan nanti. Surat sakitnya, ya kan? Kami tadi juga menyampaikan untuk meminta dijadwalkan ulang seperti itu. Cuman karena jadwal sudah disepakati dari persidangan minggu lalu, jadi besok kami harus menunggu laporan dari hakim mediator hari ini. Beliau akan mengirimkan laporan kepada hakim pokok perkara yang minggu lalu. Jadi besok jam 9 kita tunggu hasilnya, keputusan dari hakim pokok perkara seperti apa. Apakah akan dijadwalkan ulang atau seperti apa. Dokter maksudnya tanggal untuk penjadwalan ulangan tersebut? Tanggal penjadwalan ulang tadi kami meminta dijadwalkan ulang untuk minggu depan, untuk Selasa depan. Cuman memang tidak bisa langsung dikabulkan karena memang sudah ada jadwal yang disepakati sebelumnya gitu ya. Jadi subjek tuh besok keputusan dari majelis pokok perkaranya seperti apa, seperti itu. Jadi besok jam 9 baru akan dilihat keputusan seperti apa. Kan berarti belum gagal ya untuk mediasi sendiri? Gagal belum. Jadi kalau gagal belum karena kan prinsipal kami belum hadir karena memang harus yang bersangkutan langsung gitu ya untuk hadir mediasi. Jadi kalau dinyatakan gagal belum. Tapi tetap ya Bang Haji sendiri sudah gagal dan akan lanjut ke agenda selanjutnya. Ya, agenda selanjutnya itu tadi saya sampaikan masih menunggu besok hasil dari keputusan hakim pokok perkara. Kalau memang hakim pokok perkara menyatakan lanjut ya lanjut. Kalau memang masih diberikan waktu untuk mediasi lagi ya kita mediasi lagi. Kalau untuk dari KRI-nya sendiri masih ingin mempertahankan rumah tangganya nggak sih? Itu akan disampaikan langsung oleh prinsipal kami apabila diberikan waktu untuk mediasi di minggu depan seperti itu. Sejauh ini mungkin dari obrolannya gitu, udah akhirnya pasrah menyerah atau masih berusaha untuk bertahan gitu? Ya ini kan kita masih proses mediasi, belum masuk ke perkara ya. Kalau masih proses berarti kan masih ada usaha yang kita lakukan. Kondisi Erin sakit apa mungkin? Sakit tadi saya lihat ada surat sakitnya sampai ada hasil labnya juga ya. Tapi saya belum baca tadi detailnya apa, langsung saya berikan ke mediatornya. Tapi
kayaknya cukup serius karena dibutuhkan waktu istirahat sampai akhir pekan ini seperti itu. Jadi tadi ada hasil labnya juga segala macam. Tadi langsung saya serahkan ke mediator karena salah satu syarat untuk tidak hadir itu harus ada surat keterangan sakitnya. Dirawat di rumah sakit gimana, Bang? Oh nggak sampai dirawat di rumah sakit, cuman memang kalau lihat dari hasilnya ya, dari kemudian apa saja yang dilakukan tadi malam di rumah sakit sepertinya cukup serius seperti itu. Anak-anak tinggal di mana sekarang? Anak-anak masih sama ibunya kalau tidak salah, seperti itu. Sakitnya apa karena ada hal ini atau? Ya saya tidak tahu pastinya, tapi tentunya ketika ada permasalahan seperti ini buat seorang perempuan, seorang ibu tentu berpengaruh ya. Kadang-kadang kita tahu kan kalau kebanyakan pikiran gitu ya pasti jadi sakit gitu ya, seperti itu. Bang, ini kan udah pisah rumah sejak lama Bang, tapi sebenarnya yang meninggalkan rumah tuh Erin atau Andre sih Bang? Yang meninggalkan kediaman bersama itu pihak pemohon. Bang, di depan Bang. Ya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama itu pihak pemohon. Sejak kapan mungkin Bang meninggalkan rumah? Yang pasti sudah cukup lama ya, sudah beberapa bulan. Tahun mungkin Bang? Saya lupa pastinya. Mengonfirmasi aja Bang, untuk nafkah sendiri masih diterima sama Erin seperti biasa atau gimana? Itu masuk ke pokok perkara, nggak bisa saya sebutkan. Mohon maaf ya. Cukup saya rasa teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Nah Besti, jika kubu Erin berharap bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk mediasi di jadwal berikutnya, pihak Andre justru diduga merasa mediasi pada 14 Oktober 2025 kemarin sudah gagal. Meskipun pihaknya tetap mengembalikan keputusan kepada majelis tentang apakah Erin akan mendapat kesempatan untuk mediasi di jadwal minggu depan. Dan seperti yang diketahui Besti, gugatan cerai yang telah berkali-kali dilayangkan Andre memang diduga ditentang oleh anak-anak Andre. Bahkan Dio, anak Andre yang sempat hadir ke PA3 Raksa beberapa waktu lalu untuk menjadi saksi agar perceraian tersebut tidak terjadi. Bagi Andre dalam layangan gugatan cerainya kali ini, ia tak ingin perihal tersebut memiliki bagian karena anak yang sudah besar dan tak ingin juga melibatkan anak katanya. Jadi begini ya, bukan ini namanya keseriusan ya. Seperti kawan-kawan lihat sebelumnya, proses ini sudah berlangsung lama, bukan hanya di sini aja. Tentunya dalam hal ini adalah suatu keseriusan dan harus menjadi jadi fokus Pak Haji dalam hal ini sudah saking seriusnya, maka tetap berusaha untuk hadir ya. Cuman dalam hal ini kan tadi tidak hadir ya, cuman kan kita nggak tahu ya halangan dari sana itu seperti apa, dan kita sudah tanyakan jelas bahwa ada surat sakit, ya kita mau kata apa kan. Tapi intinya untuk sidang hari ini adalah kan mediasi, dan mediasi ini kan hari ini ditentukan sesuai dengan jadwal sebelumnya itu kan terakhir, dan besok itu sudah masuk kepada sidang hasil daripada mediasi seperti itu. Pak Haji memastikan anak nggak jadi saksi seperti apa Pak Haji? Oh maaf ya Mas, kalau masalah anak ya, anak dari awal walaupun dari sebelumnya kita tidak melibatkan anak. Dan untuk anak sebenarnya kan sudah pada besar juga, mereka sudah bisa bersikap dalam hari ini ya, bisa kepada ibunya, bisa kepada bapaknya. Intinya untuk masalah anak tidak kita libatkan dalam urusan rumah tangga orang tuanya, seperti itu. Mas, artinya mediasi ini gagal atau akan dicoba lagi untuk pertemuan berikutnya? Bisa dikatakan gagal karena kan intinya sudah dikasih waktu hari ini, jadi tidak ada mediasi lagi. Nah, semuanya ini kita serahkan kepada majelis, dan tadi pun kan sudah diwakilin oleh kuasa hukumnya, disertakan dia juga ada surat kuasa khusus, terus ada juga surat keterangan sakit dalam hal ini ya, sudah selesai kan. Pengadilan kenapa? Berwenang untuk menangani perceraian kali ini ya Mas Gali? Ya jelas berwenang lah, masa nggak berwenang, ini pengadilan agama ya berwenang. Untuk permohonan kita sudah ajukan, sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Ya kenapa saya katakan ini berwenang, kan panggilan sudah dipanggil. Sidang hari ini kan udah termasuk sidang ketiga ya kalau diurutkan. Yang pertama pihak T-nya tidak hadir, yang kedua hadir ada kuasa hukumnya, sekarang yang ketiga mediasi juga hadir tapi dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Besok
sidang hasil daripada mediasi dan akan berlanjut seperti itu. Ketidakhadiran pihak Erin dalam sidang mediasi di gugatan cerai yang kembali dilayangkan Andre Taulani memang membuat pihak Andre pada jadwal sebelumnya sebelum ada jadwal mediasi kemarin 14 Oktober 25 dan mewawancaranya bersama awak media, Gali selaku kuasa hukum Andre bahkan menyebut kliennya yang selalu hadir merupakan bukti keseriusannya dalam gugatan cerai yang dilayangkan. Terlebih diungkap Gali, Andre pun telah menjatuhkan talak pada Erin, sehingga membuat pihak Andre dari ketidakhadiran Erin cukup membuat pihaknya kecewa. Hari ini jelas kecewa dong, kecewa lah intinya kan, minta hadir biar cepat selesai gitu loh. Bang, ini kan bisa dikatakan sudah beberapa kali gugatan perceraian Pak Haji. Mungkin untuk gugatan kali ini akan dikabulkan oleh majelis hakim atau mungkin ada strategi khusus nggak sih untuk supaya dikabulkan? Untuk strategi kita udah ada, udah kita masukin semuanya di dalam permohonan kita ya. Kalau tadi beberapa kali ya memang ini keseriusan daripada Pak Haji ini untuk mengajukan permohonan cerai ya. Beliau ini sudah serius, bahkan sudah beberapa kali menjatuhkan talak, termasuk sudah membuat pernyataan dan sudah dikirimkan. Artinya Pak Haji ini serius, intinya seperti itu untuk bercerai. Tapi ya, pokok perkara ini kan perselisihan, pertengkaran yang terus menerus antara mereka. Ya salah satunya kita masukkan hampir sama dengan kemarin, cuman ada pokok penekanan dalam hal ini terkait mereka ini kan sudah pisah 1 tahun lebih. Ya kalau udah 1 tahun lebih kan sudah memenuhi perma yang minimal kan 6 bulan ya. Jadi sekarang sudah terpenuhi ya. Tapi selama persidangan itu Andre masih memberikan apa, Bang? Kalau napa masih jalan, selama ini juga masih jalan, kan kewajiban gitu kan. Sampai dengan putus baru nanti tidak ada napa lagi kan. Sudah nggak ada komunikasi, orang sudah bisa ini. Tadi kan ada pertanyaan juga, apakah itu sudah dijatuhkan talak juga gitu kan. Sudah, Andre sudah menyampaikan itu berkali-kali di hadapan istrinya, bahkan dikirim juga surat itu kan, dikirimkan ke rumahnya ya. Nah artinya apa? Dalam konteks ini kami juga tadi sudah sampaikan ke majelis yang mulia ini terkait dengan hal seperti ini gitu kan. Nah, Andre itu sudah menyampaikan kepada ini terkait dengan talak. Oh ya tetap kita hukum di Indonesia, Anda mau sampaikan dimanapun gitu kan, sampai tadi juga ada versi ngelawak dan lain sebagainya juga kan. Hakim bilang Anda mau sampaikan dimanapun, mau di darat, di laut, di darat, tapi intinya hukum di Indonesia itu harus di pengadilan. Nah oleh sebab itu pengadilanlah yang berwenang untuk memutuskan nanti permasalahan ini seperti itu. Ya Besti, kita doakan aja yang terbaik, semoga keduanya mendapatkan keputusan jalan terbaik. Dan apa ya, Ani bingung juga Besti, soalnya kalau nggak salah ini gugatan cerai yang dilayangkan Andre udah keempat kali. Pokoknya doakan aja yang terbaik ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.